Tapi kalau hibah, Nabi memakannya. Hadiah, Nabi juga memakannya. Tidak ada masalah di situ. Nah, begitu juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bersumber daripada Khalid bin Adi. Berkata dia, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi." Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan, artinya tidak ada udang di balik batu nih ya. Ada orang memberi kita, ya tidak ada udang di balik batu, artinya dia memberi gitu. Sesuatu apapun, yang penting baik. Dan yang diberi ini tidak meminta-minta. Namanya dikasih, ya diterima. Maka hendaklah diterimanya barang tersebut alias jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya. Ini jar orang bahar itu kalau dibari jangan menolak. Pemali menolak pemberian. Meminta tidak boleh, menolak. Kalau diberi jangan menolak. Kalau diberi jangan menolak. Nah, jadi seperti itu tuh. Terkadang orang yang memberi kita itu, lalu kita ambil, dia tuh merasa dihargai. Merasa dihargai pemberian itu. Sama dengan kita juga. Kita ngasih orang begitu, lalu orang itu senang dengan pemberian kita. Kita merasa bahagia dengan penerimaan orang tadi dari apa yang kita berikan kepadanya. Nah, sama juga orang tuh memberikan kita sesuatu, kita ambil, terima. Bahkan orang bahari kan mengatakan kalau kada diterima takut kepuhunan. Takut kepuhunan. Itu kan istilah aja tuh ya, kepuhunan. Apa kepuhunan itu bahasa kitanya ya? Sial kah apa ya? Nah, diberi makan ya, anu kenyang sudah, kenyang. Jar orang bahari cicipi. Walaupun sedikit. Kenapa? Takut kepuhunan. Sebenarnya kepuhunan kan istilah orang kita saja. Tapi intinya tujuannya tadi itu. Karena Nabi menyuruh kalau diberi ambil. Asalkan yang memberi ini jangan berlebihan. Kalau bahasa kitanya jangan ada udang di balik batu. Dan juga kita tidak meminta-minta. Karena begini ya, ada orang memberi sesuatu kepada kita itu karena ada tujuan. Ini yang jadi racun. Yang jadi racun. Kalau dimakan itu ibarat kata makanan tadi jadi subhat. Nah, kalau dia pakaiannya jadi subhat. Kalau dia kendaraannya jadi subhat. Ini yang repot kapan ya? Waktu musim-musim kampanye tuh nah. Musim-musim kampanye. Ada pemaulitan umpama, pemaulitan. Ada sumbangan Pak nasi kotak. Dari mana? Dari calon anggota dewan. Wah. Berapa dijumbang? 300 kotak nasi padang. Wah, itu satu kotak tuh berapa harganya? 50.000 umpama. 50.000 dikali berapa? 300 kotak. 15 juta lah ibarat kata. Pas dibuka nasi kotaknya, coblos sarungnya, coblos kumisnya. Nah ini yang apa namanya, ada udang di balik batu. Kita ini serba salah menerima itu. Makanya kan ada orang bertanya, bolehkah kita menerima kalau ada orang memberi jilbab kah, membeli baju kah? Tapi
Ibarat kata itu dia harus timbal balik. Apalagi serangan fajar, Mbak Amplok pagi-pagi. Jelas-jelas nyogok itu. Nah ini repotnya. Kalau kita melihat hadis ini, kita boleh menolaknya. Boleh menolaknya. Berarti kita nggak berdosa tuh kalau menolak. Kenapa? Karena pemberian itu bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu yang kita mesti harus melaksanakan sesuatu itu. Walaupun tidak diucapkan, tapi ini sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Nah ini yang jadi repotnya di situ tuh. Nah makanya kata Nabi, kalau ada orang memberi sesuatu yang tadi kita sebutkan hadisnya ya, maka hendaklah dia terima. Asalkan pemberian itu jangan berlebih-lebihan. Ya bahasa kita jangan ada udang di balik batu. Dan kita jangan yang meminta. Kita jangan meminta. Karena gini ya, sifat para sahabat itu sifat mereka meminta, mereka sopan, kalau diberi tidak pernah nolak. Itu sahabat tuh. Kalau diberi tidak pernah nolak. Minta nggak mau. Kalau dikasih mereka terima. Untuk apa ya? Idkhalus surur, menggembirakan hati orang yang memberi. Nah itu. Sama juga Nabi begitu. Apapun yang dikasih sama sahabat, Nabi terima. Walaupun kata Nabi tadi cuma kaki kambing. Ibarat kata itu yang biasa sajalah. Ya, yang biasa saja. La ilaha illallah. Pernah Sayyidina Abu Bakar, pernah Sayyidina Abu Hurairah lapar. Sayyidina Abu Hurairah ini kan pemimpinnya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu orang yang suka di masjid aja. Ini yang diturutin sama zaman orang sekarang apa ya? Jamaah tablik. Ya jamaah tablik, suka di masjid aja. Abu Hurairah ini kepalanya Ahlu Sufah, pemimpinnya Ahlu Sufah. Nah kalau kita masuk ke Raudhah di Madinah tuh ya, masuk Raudhah, pas kita masuk pintu dari ya sebelah sana, itu pas di belakang makam Nabi, ya berarti sebelah sana ya, itu ada areal mungkin bisa dikatakan 3x6 atau 3 kali berapa gitu. Mungkin dua tiang nih, 1, 2 sampai ke sana. Itulah tempatnya membuat Ahlu Sufah berdiam. Mereka ini tidak bekerja. Mereka cuman selalu menemani Nabi. Kalau Nabi perang, mereka ikut perang. Nabi berjalan kemana, mereka ikut. Selama itu tidak mengganggu privasi Nabi, mereka selalu ikut bersama Nabi. Kemanapun Nabi ikut jalan. Kecuali sudah privasi seperti masuk ke dalam rumah, mereka tidak mungkin masuk ke dalam rumah Nabi. Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dan sahabatnya ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 100 orang. Dia naik turun anggotanya itu. Nah kata ulama tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya Ahlu Sufah itu. Karena bisa bertambah, bisa berkurang. Cuman ya standarnya itu 40 orang, 40 sampai 80 orang. Itu standar mereka. Mereka ini kerjanya cuma bersama Nabi selama tidak mengganggu privasi Nabi. Dan mereka itu tidak bekerja. Tidak bekerja. Yang mereka lakukan cuma belajar. Kalau ada orang kasih, hibah nih bahasa kitanya. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada orang kasih sesuatu, mereka diam. Baik itu makanan, pakaian, atau uang, dan sebagainya. Kalau mereka memang tidak ada makanan seharian, puasaan mereka. Puasa. Daripada lapar nggak dapat pahala, lebih baik lapar dibikin pahala. Yaitu mereka puasa. Jadi pernah suatu hari Abu Hurairah ini lapar. Saking laparnya beliau mengikat perut beliau itu dengan sebuah batu. Nah, karena zaman dulu kan belum ada ikat pinggang.
Jadi cari batu, umpama batu sebesar cincin ini kah, sebesar apa itu, ditaruh di perut, kemudian diikat. Untuk apa ya? Mengganjal supaya tidak masuk angin. Nah, itu tujuannya. Abu Hurairah berada di pinggir jalan. Ya, bahasa kitanya nongkrong lah ya, nongkrong di pinggir jalan. Siapa tahu ada sahabat yang ngajakin makan. Tidak lama kemudian dalam riwayat itu dikatakan lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq lewat. Nah, kata Abu Hurairah, lumayan nih, mudah-mudahan diajakin makan. Diajakin makan, cuman malu minta. Assalamualaikum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, waalaikumsalam. Gimana kabarmu Abu Hurairah? Pagi ini gimana? Kata Abu Hurairah, alhamdulillah aku baik wahai Abu Bakar. Nah, Abu Hurairah ini kan cuma basa-basi itu. Siapa tahu diajakin makan. Bahasa kitanya mungkin kan, kata Abu Bakar, Abu Hurairah, sudah sarapan kah? Kalau belum, ayo aku ajak makan sarapan. Ternyata Abu Bakar ini nggak paham. Basa-basinya Abu Hurairah ini nggak paham. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar tadi.